Assalamualaikum teman-teman. Memang harga RAM sekarang lagi mahal-mahalnya. Walaupun rumor RAM Cina tuh udah chip yang dari Cina tuh udah beredar dan murah ya. Tapi belum tentu juga masuk ke Indonesia dan nggak tahu kapan bisa hadir di Indonesianya. Nggak pasti. Yang penting ya kalian nih, kalau kalian mau rakit PC baru menggunakan memori RAM DDR5, jangan sampai salah beli ya yang speednya lemot terus ya. Nantinya kerasanya tuh kayak pakai memori RAM DDR4 aja, tapi harganya ya kerasa lebih mahal. Jadinya rugi, bener kan? Jadinya gini nih. Nih yang belum tahu, ini adalah memori RAM Bwin Black Opal HX100 DDR5 2x8GB 6000 MHz. Kapasitasnya memang pas-pasan buat standar sekarang. Lihat timingnya bro, CL28. Waduh, keren ya. Sebelum lebih jauh, kita akan lihat spek detailnya dulu. Di sini saya pakai Tipen Burner ya untuk melihat spek lengkapnya. Kalian bisa lihat di sini ada DRAM manufakturnya dari SK Hynix dengan jenis chip EDI. Ini sadis bener ya. Yang suka overclock, yang suka ulik-ulik PC pastinya tahu ya, chip Hynix EDI ini tuh termasuk kasta tertinggi di dunia DDR5 sekarang. Chip ini tuh terkenal pede kalau diajak lari kenceng dan punya durability yang cukup bagus. Secara default, RAM ini tuh berjalan JEDEC 5600 MHz 1,1 volt, CL-nya 46. Begitu diaktifkan profilnya, langsung lompat ke 6000 MHz 1,45 volt. Jadi ya wajar, voltasenya harus 1,45 volt karena CL-nya itu CL28. Ketat banget. CL ini atau cache latency kasarnya adalah waktu tunggu memori RAM buat respon perintah dari si prosesor. Semakin kecil CL-nya, semakin cepat kerjanya. Biasanya memori RAM DDR5 ini kalau dari brand lain ya, CL-nya 32, 36, bahkan ada yang 40. Tapi di sini Bwin HX100 berani kasih yang ketat, CL28 dan ada juga yang CL30. Termasuk paling sakti lah ya dengan CL ketat tapi tetap bisa stabil. Ini tuh termasuk spek langka dari brand raksasa memori RAM. Siap nyelamat budget rakitan PC kita ya tanpa sunat performanya. Nah, kita akan tes speednya mulai dari default, terus jalankan XMP sampai ke overclock 8000. Nyampe nggak nih? Ya, speknya ini memang udah gar. Kalian tadi udah lihat ya. Bwin di sini mengklaim PMIC ini atau Power Management Integrated Circuit ini tuh di unlock. Jadi singkatnya gini, dulu di era DDR4 urusan ngatur daya atau voltase memori RAM tugasnya si motherboard. Tapi sekarang di era DDR5 seperti brand Corsair terus si Bwin ini mereka mindahin chip pengatur daya tadi langsung ke atas PCB RAM-nya. Supaya apa? Ya supaya pembagian daya ke chip RAM tuh jauh lebih stabil. Namanya ini chip tuh disebut PMIC. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengujian. Di sini saya tes pakai motherboard Z890 Pro RS. Prosesornya pakai Core Ultra 5 yang terbaru ya, 225F. Saya pengen buktiin aja, Bwin ini beneran nggak bisa nembus 7200 MHz atau lebih ya dengan mudah katanya. Ini klaim dari websitenya tuh ya. Oke, kita akan langsung saja ya. Pertama pengujian default aja ya. Ini 5600 MHz. Lalu saya aktifkan profilnya langsung berjalan di 6000 MHz tanpa ada kendala. Mulus aja. Saya pengen buktiin aja, si Bwin ini tuh beneran nggak memori RAM-nya bisa tembus 7200 MHz dengan gampang ya, sesuai klaim dari si websitenya. Terus kedua, di sini saya overclock ke 6400 tanpa merubah CL dari profilnya, yakni 28 ya, di voltase 1,45 volt. Masih normal ternyata masuk Windows teman-teman. Keren nih ya. Dan di sini saya coba naikkan lagi ke speed yang lebih tinggi 7200 MHz. Dengan CL saya naikkan pastinya ya ke 36 4545, voltasenya tetap di 1,45 volt. Dan wow, ya ternyata masih normal dijalankan benchmark. Di sini saya coba naikkan ke 7400 normal, ke 7800 normal, hingga penasaran saya coba naikin ke angka 8000 MHz dengan CL yang sama ya, yakni 36, voltasenya 1,45 volt. Dan luar biasa, masih masuk Windows normal teman-teman. Gagah ini memori RAM ya. Si Bwin Black Opal HX100 ini sadis. Beneran berarti PMIC ini tuh berguna bagi seorang awam yang mau overclockan gitu ya. Bisa naikin performa tanpa ribet. Oke, sekarang kita akan compare apa bedanya sih memori RAM berjalan default dan ketika berjalan setelah di overclock. Pertama, saya tes aja di AIDA 64 Memory Benchmark. Pengujian speednya pertama default ya 5600 MHz. Readnya di sini mendapatkan 72.485 Mbps. Write-nya di 77.800 Mbps dan copy-nya di 75.545 Mbps.
Lalu ketika jalankan profile di 6000 MHz, read-nya mendapatkan 80.318 Mbps, write-nya di 83.384 Mbps, dan copy-nya 85.062 Mbps. Oke, lanjut di sini saya overclock ke 6400 ya, tanpa merubah CL dari si profile. Read-nya ternyata menjadi naik 84.000 Mbps-an ya. Write-nya jadi naik juga 89.225 Mbps, dan speed copy-nya juga naik jadi 88.957 Mbps. Di sini saya coba naikkan perlahan ke 7.200, 7.400, 7.800 hingga akhirnya nyampe di speed 8.000 MHz CL36 1,45 volt, mendapatkan speednya 94.693 Mbps, lalu write-nya menyentuh 100.000 ya. Gila, ini keren banget ya. Dan kopinya ini naik signifikan ya, mendapatkan 104.220 Mbps. Wah, ini peningkatan ya terjadi sekitar 30% dari speed default ke overclock 8000 MHz. Keren banget ini ya. Lanjut untuk latensinya, di sini ya semakin kecil artinya semakin baik. Dari speed 5600 latensinya di sini mendapatkan 110,7 nanosecond. Lalu ketika jalan profile, ya profil 6000 MHz latensinya 94,6 nanosecond, hingga ke speed 8000 MHz latensinya semakin kecil 80,5 nanosecond aja. Oke, dari hasil benchmark ini sudah jelas, semakin kencang speed memorinya, semakin naik performanya. Berarti PMIC yang ditanamkan pada board memory RAM ternyata membawa peningkatan dan kemudahan yang signifikan, dan menjadi nilai plus juga ya untuk DDR5 Bwin Black Opal HX100 ini. Nah, bonus aja nih, kita akan coba dalam pengujian game ya. Ini saya pakai DDR5, speed memori kencang dan latensi semakin kecil akan berasa di 1% fps. Tapi ya untuk average fps mungkin nggak akan terlalu berpengaruh ya, kalian bisa lihat aja di layar nih ya. Di sini speed default 5600 di paling kiri, lalu di tengahnya speed 6000 MHz, dan yang paling kanan speed 8000 MHz. Ada peningkatan ya, walaupun nggak terlalu signifikan. Tapi kalau kita pakai prosesor AMD seri G, speed memori dan latensi yang kecil bisa meningkatkan FPS yang lebih besar lagi. Nah, setelah tadi kalian melihat pengujian memori RAM-nya, suhu temperatur memori itu masih adem ya. Kalau melihat dari bodinya, ini berasa pepel. Bahan metal yang ada di samping kanan kirinya ya, ini yang ngebantu chip menurunkan panas IC sampai 5 derajat Celcius dalam kondisi yang kerja ekstra. Ya kayak tadi ya, benchmark ya. Termasuk di dalamnya tuh ada bantalan silikon thermal yang menempel dengan chip untuk mentransfer panas ke heatsink. Jadi kalau misalkan udah ada thermal yang cukup bagus, nanti panasnya bisa lebih cepat diserapnya, akhirnya si memori RAM dari Bwin ini tuh memang adem. Kalau untuk harga di Indonesia itu berkisar antara 8 sampai 9 jutaan. Ya karena kita tahu ya harga RAM sekarang lagi krisis, jadi berasa agak mahal. Tapi kalau misalkan mau beli RAM dari Bwin ini, setidaknya tahu kualitas dari si brand Bwin ini yang diberikan tuh seperti apa. Ya semoga aja nanti bisa turun lagi memori RAM. Kalau dulu sih ini harganya sekitar ya 2 jutaan ya, 1,6, 1,8 dan 2 jutaan lah ya di pertengahan 2025. Sekarang udah 2026 harganya jadi mahal. Kesimpulan yang saya dapat di sini tuh memang satu, keunggulan overclockingnya. Ini dari 5600 ke 8000 MHz, ini tuh mudah banget cetek gitu, gampang ya. Terus di tes benchmark juga tadi ketika udah jalan 8000 MHz, nggak ada blue screen, nggak ada restart, kayak enak aja gitu untuk dipakai harian. Ya walaupun CL-nya 36 ya, 8000 MHz CL36 itu masih kerasa lancar. Nah ketika saya naikin ke 8200 baru si PC-nya ini ada restartnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian yang suka overclock kan ya, potensi untuk nyampe 10.000 MHz untuk memori RAM ini masih sangat possible. Ya kalian coba aja sendiri. Saya nggak bisa overclock juga bisa nyampe 8000 dengan mudah. Oke gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Ada, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.